This is a Brooklyn-bound 2 express train. The next stop is Fulton Street. Stand clear of the closing doors, please. Halo guys, kembali lagi bersama gue Reinhardt dari Laptops. Nah, pembahasan ini sangat menarik. Kenapa? Soalnya gue mau ngebahas gimana sih caranya dapetin 4000 view jam tayang. 4000 jam tayang ya, bukan view. Sebelum lanjut, kalian boleh klik tombol subscribe dan notifikasi agar nggak ketinggalan video-video gue selanjutnya. Kalau nggak gue puks, kan? Canda. Oke, jadi di sini gue mau ngejelasin secara detail beda dengan video yang pernah gue upload sebelumnya. Langsung aja gue jelasin poin-poinnya. Yang pertama itu target pasar atau penonton kalian. Di sini tuh kalian targetnya itu siapa dan umur berapa. Jadi maksud gue itu di sini siapanya itu di sini adalah kalangan. Jadi kalian pilih sesuai dengan target kalian. Contohnya itu kalangan pelajar, kalangan orang tua, ataupun kalangan semua umur. Tapi lebih kompleks sih, bisa lebih kompleks. Jadi pinter-pinter kalian semua memilih target kalian. Contohnya gue sendiri, pasar yang gue cari itu adalah kisaran umur 18 tahun sampai 25 tahun. Kenapa? Karena ya masih relate dengan kehidupan pergaulan gue. Jadi masih nyambung lah omongannya. Yang kedua, konten ini merupakan sesuatu yang wajib. Konten itu wajib ya. Jadi kalian memikirkan membangun atau membuat konten tentang apa gitu. Jadi apa sih konten yang kalian pengen, dan jadilah pribadi sendiri. Jadi gak usah dibuat-buat, tapi terserah juga kalau kalian pengen bikin impersona sendiri ya. Jadi kayak sifat kalian di dunia nyata dengan di YouTube itu beda. Nah, jadi juga yang menarik tuh apa ya kontennya? Salah satunya balik lagi ke diri kalian masing-masing, ke diri lo semua. Punya hobi apa, kelebihan kalian apa, dan tentunya sesuai dengan kapasitas diri lo. Sebenarnya bukan itu sih, yang paling penting itu sesuai dengan passion lo. Jadi lo bikin video tuh bukan asalan untuk upload gitu kan. Jadi emang karena lo hobi gitu. Jadi karena emang lo nggak terpaksa gitu upload video. Nah, next, perlengkapan membuat video itu wajib. Di sini relatif banget ya. Jadi karena sesuai dengan kantong kalian masing-masing, isi dompet kalian. Misalkan kalian punya duit lebih, gue saranin sih kalau kalian memiliki duit lebih, ya kalian nge-build PC atau ngerakit PC ya, bahasa ininya, bahasa Indonesianya, nge-build PC. Jadi speknya itu spek untuk ngerender, paling penting. Jadi nggak usah ngomongin untuk spek gaming dulu deh. Kalau itu juga konten kalian gaming, kalau enggak ya nggak perlu. Jadi yang penting dengan spek itu contohnya kalian harus memenuhi kriteria. Contohnya VGA-nya apa ya kan, prosesornya apa gitu. Jadi itu penting. Kenapa? Karena terserah sih, maksud gue kayak gue lebih suka diri sendiri nih, dari diri sendiri gue lebih suka gue ngedit dengan niat. Maksudnya niat gimana? Jadi nggak asal-asalan gitu. Jadi prosesnya itu bener-bener gue edit banget gitu kan. Gue edit banget, jadi nggak mentah gue, atau enggak kalau enggak gue edit dikit doang baru langsung gue upload. Enggak, gue edit dulu. Nah, jadi misalkan speknya itu kayak low end gitu kan, atau low ya kan, jadi low high kurang sih menurut gue. Jadi tapi itu balik lagi dengan kantong kalian. Gak banyak juga kok, banyak juga kok maksud gue ya, kayak YouTuber gitu kan, model HP yang gue lihat sih, channel mereka mantep loh, kalah gue ya kan. Nggak apa-apa lah, sama pemula di sini sharing aja. Cuma emang ya begitulah. Jadi balik lagi ke doku kalian, duit, hepeng ya kan. Nah, tadi kan ngomongin hardware tuh, sekarang kita ngomongin software. Ya aplikasi lah intinya. Jadi kalian wajib memiliki 3 software yang gue sebut ini. Jadi yang pertama itu Adobe Premiere, Photoshop, Adobe Premiere dulu, After Effects dan Photoshop. Sama aja sih, kagak ngaruh-ngaruh banget urutannya kan. Puks juga nih. Jadi apa sih itu kan? Kalian tuh wajib cari tahu sendiri, harus ngulik sendiri. Kenapa? Karena gue juga ngulik sendiri. Jadi gue ngasih tahu sekilasnya aja. Jadi itu 3 software itu sangat wajib dikuasain, nggak harus dikuasain ya. Yang penting kalian bisa basicnya. Kenapa? Karena
Premiere itu kalian tahu sendiri lah ya. Kalau emang yang udah pernah nonton ya kan, YouTube tutorial Premiere gitu-gitu, itu sangat penting untuk membuat video kalian lebih baik. Dan kalau After Effects itu dia kelebihannya banyak banget sih, karena efek-efeknya tuh namanya juga After Effects, jadi efeknya tuh banyak banget. Sangat penting untuk membuat intro dan outro video kalian. Enggak juga sih, sebenarnya tergantung juga dari konten kalian. Misalkan kalian kontennya tentang edit, boleh juga itu kan. Dan yang terakhir, kualitas audio. Kayak gue sekarang nih, gue pakai mic, gue nggak langsung mentah gue edit dulu. Apa pakai apaan? Gue pakai Adobe Audition. Jadi 4 software ini tuh menurut gue masih gampang ya. Sebenarnya kalau kalau untuk editing video apa audio kayak gitu tuh sebenarnya masih banyak yang lebih lebih bagus dan lebih susah gitu. Tapi karena gue nyaraninnya yang gampang juga, dan gue juga masih ngeditnya tuh pakai Adobe Audition, jadi efektif gitu ya kan. Efektif ya kan. Dan yang terakhir itu pendukung eksternal YouTube. Itu apa sih? Pendukung yang paling gue saranin itu TubeBuddy. Di sini tuh gue bukan ngasih tahu untuk kalian curang atau nge-cheat ya, karena TubeBuddy pun sendiri gue baca di websitenya itu mereka itu emang aman dan terpercaya, jadi nggak ada curang sama sekali. Terserah sih kalian nggak percaya apa nggak percaya. Jadi TubeBuddy itu kalau buat yang masih awam ya, mungkin kayak kagak ngerti, nggak jelas gini-gini doang, padahal itu sangat, menurut gue fitur yang sangat oke. Kenapa ya? Gue paling suka tuh fitur yang gratis ya, gak ada duit ya kan, gratis. Gue paling suka yang fiturnya itu yang hashtag list tuh. Jadi hashtag itu kalian tahu lah, kalau kalau yang belum bikin video, belum bikin akun YouTube. Jadi kalau hashtag itu sangat penting. Kenapa? Karena untuk rekomendasi video kalian. Jadi algoritma di YouTube itu keluar, misalkan kalian tentang membuat masak-masak, misalkan kalian nggak pakai hashtag, jadi cuma masak ikan ya kan, masak ikan tapi nggak ada hashtag, jadi kan banyak gitu kan. Kalau kalian tuh misalkan gak usah ngomongin orang-orang, ngomongin orang di daerah kalian dulu deh. Misalkan kalian pasti punya temen kayak nyari judul itu nggak selalu itu, ngerti kan? Jadi gunanya hashtag itu untuk mengendalikan judul-judul yang dicari, judul-judul lain yang dicari orang lain. Jadi misalkan masak ikan, kalian bikin tambah hashtagnya masak ikan teri gitu ya kan, maka masak ikan gurame ya jadi lapar gitu. Jadi sangat penting mengoptimalkan gitu. Jadi algoritma di YouTube itu sangat penting, dan gue juga masih proses belajar. Jadi intinya di sini tuh sama-sama belajar, sama-sama berkembang. Karena gimana ya, yang penting saling mendukung juga. Jadi soalnya kan kalau ngedit ginian kan, upload ginian kan, kita benar-benar sendiri. Mungkin yang belum terkenal kayak gue gitu kan, belum ada duit sama sekali. Nggak usah ngomongin duit lah, belum ada apa channel, dan apa belum ada link dengan orang-orang yang oke gitu kan. Jadi masih kurang gitu. Jadi dia pelan-pelan aja tapi pasti. Dan menurut gue ya itu aja sih. Jadi terserah nih kalian mau ikutin saran gue. Jadi balik lagi ke kebutuhan kalian masing-masing. Jangan terlalu maksain kalau emang gak ada duit. Jadi pelan-pelan aja tapi pasti. Dan yang gue lakuin semua itu 5 poin tadi itu udah gue lakuin semua, jadi pasti gitu. Secara nggak langsung, kenapa? Karena di sini juga gue ngasih tahu untuk kalian belajar dan juga memanajemen kalian gitu kan, manajemen editing lah, waktu lah, segala macam. Kenapa gue bilang manajemen editing dan waktu gitu? Karena dengan kalian punya spek yang lumayan, kalian lebih praktis gitu. Jadi kalian lebih produktif. Jadi misalkan kalian dengan keadaan spek PC yang rendah, yang low itu, dengan render yang lama banget ya kan, 6 jam, 5 jam, pernah gue render sampai 6 jam, 5 jam, buang waktu. Padahal misalkan kalian punya duit, kalian bisa build PC dengan ngerender yang lebih cepat. Misalkan tadinya 6 jam jadi 2 jam. Jadi kalian dalam sehari itu bisa upload lebih dari 1 video, dan juga kalian memiliki banyak waktu untuk mengasah, atau kalian punya kepentingan masing-masing lah di luar ya kan. Jadi gitu aja. Jadi jangan pernah nyerah bos ya. Oke, jangan pernah nyerah. Kalau enggak puks nih. Oke, gue Reinhard dari Laptop undur diri. Peace out.